Kenalkan, saya Herianto, mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 21-12-979. Dalam hal ini akan mencoba memaparkan atau menjelaskan soal ujian tengah semester untuk mata kuliah kajian pedagogik dengan dosen pengampu Dr. Cepi Triyatna MPD dan Dr. Sururi MPD. Untuk soal pertama, soal UTS ini jelaskan secara singkat mengapa Anda harus mempelajari pedagogik dan apakah dengan mempelajari pedagogik akan menjadi Anda lulusan magister pendidikan yang lebih baik. Pedagogik adalah ilmu yang membahas tentang pendidikan, khususnya pendidikan anak. Pedagogik sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan yang di sekolah, melainkan juga untuk memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didik secara adil. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Salah satu unsur yang penting adalah kompetensi pedagogik. Mengapa? Karena dengan pedagogik, seorang guru dapat membimbing, dapat mendidik, dapat mengarahkan anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Sehingga dengan memahami perkembangan kepribadian siswa dan memanfaatkannya, maka siswa tersebut akan memiliki kepribadian yang mantap, memiliki rasa percaya diri, dan siswa akan mudah untuk beradaptasi. Beberapa manfaat kajian pedagogik untuk diterapkan oleh seorang guru ataupun manfaat untuk seorang peserta didik dengan adanya kompetensi pedagogik ini, guru-guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa atau peserta didik dengan merefleksikan proses pembelajaran, sedangkan siswa akan terpenuhi rasa keingintahuannya. Siswa memiliki keberanian untuk berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah serta merasa lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya. Apakah pedagogik akan menjadikan saya lulusan magister pendidikan menjadi lebih baik? Saya dengan pasti dapat menjawab ya. Mengapa? Dengan kajian pedagogik atau mata kuliah pedagogik ini, saya mendapat begitu banyak ilmu tentang bagaimana apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang pendidik, untuk mengajarkan, untuk membentuk, membimbing karakter peserta didik. Dengan kata lain, semakin tinggi kompetensi pedagogik, semakin tinggi pula kinerja saya atau dengan kata lain sebagai guru. Sebaliknya, semakin rendah kompetensi pedagogik, semakin rendah pula kinerja guru. Dengan demikian, kompetensi pedagogik terbukti secara secara empirik akan mempengaruhi kinerja guru. Berikutnya adalah kedua, apa yang sudah Anda atau pelajari sampai dengan pertemuan ke-7 untuk mata kuliah kajian pedagogik ini? Jelaskan secara ringkas apakah bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Dari 7 kali pertemuan perkuliahan dari awal sampai ke-7, banyak hal yang didapatkan dari perkuliahan ini. Mengapa saya katakan banyak hal yang didapatkan? Karena kebetulan saya bukan lulusan dari pendidikan. Yang basic saya adalah bukan seorang lulusan bidang pendidikan, tetapi saya lulusan teknik industri dalam berkecimpung di dunia pendidikan. Ketika mempelajari kajian pedagogik ini, begitu terbukanya wawasan yang saya dapatkan
banyak hal baru yang saya dapatkan. Walaupun ketika pelaksanaan sebelumnya saya secara otodidak ya belajar tentang pedagogi ini dengan literasi yang ada. Tapi dari perkuliahan ini dari awal pertemuan ya diberikan tentang ragam perspektif pedagogi, kemudian tentang makna pendidikan, pengajaran dan pelatihannya, sehingga saya dapatkan makna pendidikan secara umum dan khusus seperti apa, makna pengajaran dan orientasinya seperti apa, kemudian perbedaan antara pelatihan bagi manusia dan perbedaan dengan binatang seperti apa, itu pun kami pelajari pada pertemuan ke-1 dan kedua tersebut. Kemudian dibahas juga kajian tentang pedagogik untuk secara filsafat ya, dari awal terjadinya pendidikan hingga masa-masa modern. Ya, kemudian yang menarik adalah ketika membahas tentang motivasi menjadi seorang guru. Apakah profesi guru tersebut merupakan profesi idaman atau profesi harapan, itu sangat menarik ya. Dan berikutnya tentang kita juga mempelajari posisi guru, apakah posisi tersebut sebagai profesi dan bagaimana bentuk profesionalismenya. Ketika kita belajar tentang tokoh-tokoh pendidikan, ini hal yang membuat sangat terbuka dengan adanya tokoh-tokoh tersebut di dunia pendidikan. Ya, dia menciptakan teori-teori tentang pendidikan yang disampaikan secara diskusi. Itu membuat wawasan semakin luas lagi, baik itu tokoh dari luar maupun tokoh-tokoh pendidikan dari Indonesia. Dengan mempelajari kajian pedagogi ini, harapannya akan semakin memperkuat, semakin memperdalam bahwa dengan kajian pedagogi ini, ilmu yang dipelajari akan semakin bertambah, pendidikan ke siswa akan semakin baik, kemudian implikasinya bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah di mana saya berada, itu akan semakin baik juga. Pertanyaan nomor 3 untuk kajian pedagogik itu adalah, banyak ahli pedagogik menyatakan bahwa pedagogik harus dikuasai oleh setiap guru. Bagaimana pandangan saya mengenai pedagogi sebagai ilmu dan seni? Memang benar ya, pedagogik harus dikuasai oleh seorang guru dalam hal ini untuk mengajar, untuk pemberian materi, untuk mengembangkan bakat setiap peserta didik. Dan memang sangat berkaitan erat antara ilmu pedagogik dan seni ini. Mengapa? Karena dengan seni dapat membantu proses adaptasi dalam pendidikan untuk memudahkan proses adaptasi berbagai metodologi pendidikan itu sendiri. Persyaratan pendidikan bersebagai ilmu di dalamnya terdapat dalam objek atau maupun subjek. Dalam mentransfusikan nilai-nilai dari pendidikan itu sendiri, di dalamnya terdapat objek, salah satunya adalah objek yang melibatkan objek material dan objek formal dengan pendekatan sistematik. Mengajar juga mempunyai seni yang harus dipahami agar penyampaian materi ajar dapat mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah diterima oleh peserta didik. Pada saat pembelajaran tanpa menggunakan seni, saya yakin siswa tidak akan dapat menerima materi dengan baik, atau akan menjadikan boring di kelas, atau siswa tidak akan menjadi tertarik. Tetapi dengan guru yang memiliki seni tertentu menyampaikan materi sesulit apapun, jika dikemas ya dengan seni, baik itu seni sekarang mungkin seni digital, anak akan tertarik, akan mudah memahami, akan cepat menangkap materi yang ada.
salah satu tokoh yang mencetuskan pendidikan sebagai ilmu dan seni adalah A.S. Neill. Beliau menyatakan bahwa mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tapi adalah seni. Mendidik diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita seolah-olah menjadi anak-anak itu sendiri. Memang tidak dipungkiri setiap orang pasti mempunyai perbedaan dalam hal seni dan gaya, dalam hal mengajar. Setiap orang pasti berbeda di dalam hal penyampaian, di dalam hal seni yang berikan atau seni di dalam hal pemaparan materinya. Akan sangat sulit ya memaksakan satu guru menyontek seni guru lain dalam hal mengajar. Itu akan sangat sulit karena berbeda. Sebagai sebuah ilmu, mengajar pedagogik akan terus berkembang. Orang yang punya bakat mengajar harus memahami pedagogik agar tujuan pembelajaran tercapai. Amin. Ya. Bagaimana sebenarnya ilmu pedagogik dipraktikkan dalam profesi guru pendidik, dosen atau instruktur? Ilmu pedagogik dipraktikkan oleh pendidik dengan cara menerapkan teori-teori belajar dalam mendukung proses keprofesiannya, atau dalam hal merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, kajian pedagogi itu menambah pemahaman wawasan atau landasan kependidikan guru tersebut. Dengan kajian pedagogi, pemahaman terhadap peserta didik setiap guru akan berbeda untuk setiap peserta didik, karena setiap peserta didik adalah unik, satu dengan yang lain itu berbeda. Guru yang memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak sehingga mengetahui dengan benar cara melakukan pendekatan yang tepat pada peserta didiknya. Yang ketiga, kajian pedagogik ini dipergunakan juga untuk pengembangan kurikulum. Guru memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan nasional sesuai dengan kondisi atau spesifikasi lingkungan sekolah. Apalagi sekarang akan ada diterapkan namanya kurikulum merdeka. Itu akan membuat guru untuk berlomba untuk mengembangkan kurikulum, model-model kurikulum, model-model pengajaran secara baik, secara lebih sesuai dengan peserta didiknya. Berikutnya, untuk perencanaan pembelajaran. Karena guru ketika akan mengajar, pendidik ketika akan mengajar akan selalu mempersiapkan dulu perencanaan pembelajaran yang akan diberikan. Dan berikutnya, dari hasil perencanaan akan pelaksanaan pembelajaran. Ketika pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan diagnostik, ya guru menciptakan suasana belajar bagi anak yang menyenangkan dan kreatif. Mengapa? Dengan pengajaran yang menyenangkan dan kreatif itu akan membuat anak menyukai pelajaran yang oleh guru sampaikan. Yang berikutnya tentunya dengan perkembangan teknologi, ya setiap guru harus memanfaatkan teknologi dalam hal pembelajaran. Dalam hal ini teknologi IT, ya, guru harus berkembang. Dan kajian pedagogik juga dipergunakan untuk evaluasi atau penilaian hasil belajar, sampai di mana tingkat penguasaan peserta didik ya, untuk materi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang terakhir dari kajian pedagogik yang untuk keperluan guru adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualkan atau mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, berbagai bakat yang dimilikinya, memahami konsep peserta didik dan pengembangannya, serta menentukan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik tersebut. Kelima adalah apa yang seharusnya melandasi atau mendasari seseorang memilih profesi sebagai pedagog atau sebagai guru atau sebagai pendidik.
supaya memiliki motivasi yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas mulianya tersebut. Menjadi guru itu harus memiliki tekad yang kuat karena profesi ini dinilai dengan salary yang minim. Tetapi mengapa banyak orang tertarik menjadi seorang guru? Itu memerlukan motivasi yang sangat kuat dari dalam diri guru tersebut. Motivasi-motivasi itu yang membuat seseorang akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Salah satunya dengan mempunyai motivasi untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa atau turut serta membentuk masa depan. Itu merupakan motivasi yang kuat yang dimiliki oleh seorang guru. Mengapa? Karena dengan memiliki motivasi berperan penting untuk masa depan siswa atau masa depan orang lain, seorang guru menjadi sosok yang luar biasa. Kenapa disebut menjadi sosok yang luar biasa? Seorang guru dapat membentuk suatu bangsa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Karena guru adalah sosok yang ditiru, yang bisa jadi panutan. Guru akan menggantikan peran orang tua di sekolah, di mana ia dapat dituntut untuk mengajari siswa-siswinya mengenai mata pelajaran yang diampunya, namun juga memberikan contoh perilaku kehidupan atau perilaku hidup yang baik atau karakter yang baik, sehingga disadari atau tidak karakter yang ditanamkan oleh si guru tersebut akan membentuk watak peserta didik di kemudian hari. Kemudian motivasi lain menjadi seorang guru itu akan memberikan wawasan yang luas, wawasan yang selalu meningkat. Mengapa? Karena seorang guru harus terus belajar. Kebutuhan mengajarkan sesuatu kepada muridnya itu akan semakin luas lagi jika seorang guru tersebut memiliki wawasan ilmu yang luas. Wawasan ilmu yang luas dapat diperoleh dari hal banyak belajar. Motivasi lain mungkin memilih profesi guru karena mencintai anak. Menjadi guru tentunya bisa menyalurkan kecintaan setiap guru terhadap anak dalam hal untuk mendampingi, untuk mengajar, untuk memberikan pesan-pesan moral pada anak-anak, sehingga pekerjaan guru akan menjadi pekerjaan yang menyukakan guru tersebut karena memiliki motivasi saya mencintai anak-anak. Seorang guru juga melatih kesabaran dari sekian banyak siswa dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam tingkah laku. Jika guru tidak memiliki kesabaran, saya yakin guru tersebut tidak akan lama untuk menjadi seorang pendidik. Tetapi karena memiliki kesabaran yang lebih, maka guru akan mencintai pekerjaannya. Dari berbagai macam motivasi yang mungkin ada menjadi seorang guru, ya, mungkin motivasi yang paling kuat adalah turut berperan serta dalam hal pembentukan karakter peserta didik. Setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki oleh peserta didik, setinggi-tingginya ilmu yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik, tetapi jika memiliki karakter yang jelek, tetap bangsa tersebut atau tidak akan maju. Sehingga motivasi guru menurut saya yang paling utama itu membentuk, mengembangkan karakter peserta didik menjadi lebih baik dari hari ke hari, sehingga diharapkan suatu ketika atau suatu waktu dengan karakter yang diberikan, dengan karakter yang baik yang disampaikan, itu akan membuat siswa tersebut berguna bagi dirinya, bagi keluarga, dan bagi bangsa ini. Demikian pembahasan kajian pedagogik untuk mata kuliah kajian pedagogik. Terima kasih.